Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini akan ditampilkan pemodelan dan analisis stabilitas lereng dengan menggunakan software SlopeW. Ya, untuk versi yang digunakan yaitu GeoStudio 2012 yang dirilis pada Juli 2013. Kemudian kita pilih SlopeW yang ada di sini. Ya. Dan akan muncul tampilan ya seperti ini halaman awalnya. Untuk SlopeW sendiri ini merupakan software yang digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng. Output utamanya yaitu safety factor kritis atau faktor aman paling rendah dari lereng tersebut dan juga kemungkinan slip surface yang terjadi pada lereng tersebut. Kemudian untuk model yang akan dianalisis pada kesempatan kali ini yaitu seperti gambar ini. Kemudian dengan NIU 444012 maka nilai X-nya 1 dan Y-nya 2. Ya, kita kembali ke GeoStudio-nya. Pada nama ini bisa kita isikan nama yang bisa mudah diingat dan yang berkaitan dengan pemodelan. Misalnya saya isikan simulasi. Kemudian untuk analisis type-nya, di sini ada banyak pilihan, tapi kita akan menggunakan Morgenstern Price dengan side function-nya half sine function. Kemudian karena pada model ini ada muka air tanah di dalamnya, maka pada PWP condition atau pore water pressure condition kita pilih isometric line. Kenapa kita pilih isometric line? Karena yang kita ketahui dari muka air tanah itu koordinatnya, sehingga akan lebih mudah menggunakan isometric line. Kemudian yang lainnya dibiarkan seperti biasa, seperti default saja. Kemudian pada bagian slip surface, pada tab slip surface ini ada pilihan direction of movement. Ada pilihan left to right to left, dan use passive mode. Kemudian kalau kita lihat pada model yang akan kita buat, yang akan kita simulasikan, kita analisis, lereng ini menghadap ke arah kanan, sehingga nanti kemungkinan longsor pun ke arah kanan, sehingga analisis yang kita gunakan yaitu left to right. Artinya lereng nanti menghadap ke kanan, sehingga yang kita pilih ke arah kanan. Kemudian slip surface option ada pilihan entry and exit, grid and radius, dan block specified. Yang akan kita gunakan yaitu entry and exit slip surface-nya. Kemudian sisanya kita biarkan default saja. Kemudian kita pilih close. Nah, langkah pertama dalam pemodelan yaitu kita perlu garis bantu berupa Cartesius untuk mempermudah kita dalam membuat pemodelan. Caranya yaitu kita pilih sketch di sini, kemudian pilih axis. Perbedaan antara sketch dan draw, yaitu ketika kita menggunakan sketch, apa yang muncul di halaman pemodelan itu tidak terhitung dalam analisis. Sementara yang pada tab draw, nantinya akan termasuk dalam bagian analisis. Kita pilih axis di sini, kemudian untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kita pilih elevasi dalam satuan meter, dan untuk sumbu X-nya, kita pilih jarak dalam meter. Kemudian kita matikan auto increment size-nya, minimal X-aksis 0 dan maksimal aksis kalau kita lihat di sini kurang lebih 44 meter, sehingga kita genapkan menjadi 45 dengan kenaikannya 5 meter. Kemudian untuk sumbu Y-nya, minimumnya 0, dan kalau kita lihat di sini 18 plus 1, 19 kurang lebih. Jadi kita gunakan 20 dengan kenaikannya 2. Kemudian kita pilih close. Ya. Langkah berikutnya yaitu kita modelkan gambar ini di SlopeW-nya, yaitu dengan cara draw, kemudian pilih region. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik koordinat yang merupakan
titik-titik koordinat sesuai dengan ketentuan modelnya. Dari sini mulai dari 0,0, kemudian 0,11, dan seterusnya. Kalau kita langsung modelkan 0,0, 0,11, kemudian 31,11, lalu 35,9, 44,9, 44,0, dan dikembalikan ke titik awalnya. Dan terbentuklah satu region, yang ini nantinya akan digunakan sebagai layer 1. Kemudian yang kita melihat layer kedua ada layer di atasnya lagi. Kita pilih titik pertama di sini, di 0,11, kemudian 0,19, kita ulang, ini draw region, 0,11, 0,19, kemudian 15,19, ya di sini, yang 31,11, dan dikembalikan ke titik awal. Dan terbentuk layer yang kedua. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk mendefine materialnya dengan cara key in di sini, kemudian material. Nah, kita add, karena ada dua layer, kita buat dua sekalian dengan nama layer 1. Kemudian untuk material modelnya kita pilih Morkulum dan isikan unit weight-nya sesuai ketentuan. Karena NIU di sini genap, kita gunakan gamma 18, kohesi 10, dan sudut geser terminal 23. Kita isikan 18, 10, dan 23. Kemudian untuk layer yang kedua, sama juga kita menggunakan material model Morkulum dengan ketentuan 16, 8, dan 20. 16, 8, dan 20. Kita cek sekali lagi lawan. Ya, sudah sama. Kemudian kita pilih close. Selanjutnya setelah kita define materialnya, kita tempatkan, kita pasangkan material tadi ke model yang kita buat dengan cara memilih draw, kemudian material. Kemudian kita lihat di sini layer 1 ada di bawah, kita klik yang bawah sehingga akan berwarna kuning. Kemudian kita ubah menjadi layer 2 dan klik yang di atas. Ya. Oke, setelah itu kita masukkan muka air tanah yang ada pada model, yaitu pada titik 0,14, 18,14, dan seterusnya. Dengan cara kita pilih key in, kemudian pour water pressure di sini. Ya, lalu kita pilih add. Nah, kita masukkan koordinatnya di sini. Yang pertama yaitu 0,14, kemudian 18,14, kemudian 28,12, lalu 35,9, dan terakhir 44,9. Ya. Ya. Bila terlihat garis merah di sini merupakan muka air tanah yang ada pada model. Kemudian kita pilih close. Langkah selanjutnya yaitu untuk pemodelan slip surface-nya. Dengan cara draw, kemudian kita pilih slip surface. Nah, karena tadi kita pilihnya yang entry and exit, di sini muncul pilihan entry and exit. Ya, kemudian kita klik di sini dan kita drag dari ujung sini. Ya. Nah, untuk panjang slip surface-nya ini untuk garis merahnya merupakan sebuah trial and error. Harus kita coba berulang-ulang dengan titik yang berbeda agar didapat
nilai faktor aman yang paling kecil. Nah, faktor aman yang terkecil itu yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam menganalisis lerengnya. Kita pilih di sini misalnya, kemudian yang dari bawah kita drag juga, kurang lebih misalnya katakan di sini, ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu number of increments of a range. Angka 4 di sini yaitu menunjukkan dalam satu garis entry ini atau dalam satu garis exit ini ada berapa slip surface yang akan kita analisis. Nah, untuk kali ini kita pilih 4 dan kita apply lalu done. Ya, setelah sampai langkah ini hanya tinggal langkah terakhir yaitu menganalisisnya. Untuk analisisnya kita lihat pada Solve Manager di bawah sini. Kemudian kita checklist yang simulasi. Nah, kemudian kita pilih Start. Ya, kemudian nanti kita diminta untuk menyimpan filenya. Kita simpan dengan nama simulasi. Kemudian program akan melakukan analisis dan muncul angka 1,224 di atas ini. Nilai 1,224 ini merupakan safety factor terkecil dari lereng ini. Kalau kita lihat di sini, ada banyak nilai faktor aman yang lain dengan berbagai macam slip surface yang berbeda. Kita lihat misalnya yang 1,366. Nah, dengan slip surface seperti ini akan memiliki faktor aman 1,366. Kemudian karena kita ingin mencari yang paling kecil, kita pilih select critical dan muncul nilai 1,224. Nah, dengan demikian analisis menggunakan slope W telah selesai. Kita mendapat nilai faktor aman 1,224. Kemudian apakah 1,224 ini aman? Jika kita mengacu pada nilai aman yang diajukan oleh Bowles pada tahun 1989, nilai 1,224 itu masuk pada kategori kedua, yaitu longsoran pernah terjadi dan termasuk kelasnya kritis. Namun, jika kita mengacu pada faktor aman yang umumnya digunakan di Indonesia, yaitu 1,5, nilai ini juga masih kurang jauh. Nah, sehingga langkah yang bisa kita ambil yaitu membuat dinding penahan tanah sehingga dapat membantu lereng untuk menambah faktor amannya. Kemudian langkah lain yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi kadar air di dalam tanah dengan mendrain air yang ada di dalamnya keluar. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan yaitu cut and fill atau terracering. Jadi lereng yang ada di sini kita buat berjenjang seperti pada sawah yang biasa kita lihat itu, kita buat berjenjang sehingga faktor amannya pun akan bertambah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.